Selamat malam para pejuang cuan yang siangnya kerja rodi, malamnya mimpi jadi sultan. Selamat datang di Midnight Live episode 33. Masih bersama host kesayangan Anda, Valentinus Reza. Yang selalu waspada setiap penonton ketawa. Bisa aja saya. Gimana tadi? Nobar timnasnya seru nggak? Seru! Ya nggak apa-apa, walaupun kalah tetap masuk ronde keempat kan? Sedih wajar, tapi jangan kebawa ambyar. Sadar tuh cicilan masih banyak yang harus dibayar. Cicilan penonton. Ya udah, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live! Di tengah turunnya daya beli rakyat dan harga-harga makin naik, ada satu sektor yang tetap bertahan, yaitu jasa hiburan yang menggoda iman. Dan informasi pertama malam ini disajikan dari kota Semarang yang penuh cita rasa. Kali ini bukan cuma lumpia yang bikin ketagihan, ada juga menu baru yang katanya spesial, lembut, empuk, gurih-gurih nyoy, dan beraroma khas penuh dosa dan jerat pidana. Namanya mashed potato. Disajikan dari kentang pilihan yang bisa goyang. Jadi baru-baru ini ada petinggi parpol, yakni ketua DPD yang menjadi salah satu partai di Jawa Tengah ya. Ketua DPD salah satu partai di Jawa Tengah, Bambang Raya Saputra, yang resmi jadi tersangka karena tempat karaoke miliknya ternyata menyajikan paket mashed potato. Bukan makanan tapi paket karaoke yang pemandu lagunya goyang dengan topping telanjang. Harganya 5,8 juta rupiah per paket, isinya playlist dan layanan striptease. Goyang-goyang sambil nyanyi, buka Siti Jos. Jadi bayangin aja, habis kerja lembur, suntuk, ngantuk, tiba-tiba ada notifikasi gaji. Terus teman kantor nyeletuk, healing yuk, ada mashed potato nih. Ya temennya kan statue ya, kayak penonton setelan culun. Langsung nyaut gas. Kebetulan lagi lapar nih. Sampai tempatnya kok nggak ada potetonya. Yang datang malah mbak-mbak menyapa dengan kalimat lembut. Mau yang creamy atau yang wildly? Gaji sulit, gaya hidup selangit. Paket mashed potato 5,8 juta. Gaji UMR Semarang nggak nyampe 3,5 juta. Niatnya healing, pas keluar room langsung pening. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba mashed potato. Menanggapi layanan penuh keringat dan dosa itu, tersangka Bambang bilang ia nggak tahu menau. Ia mengaku cuma nyewain tempat, operasionalnya dikelola rekan bisnis. Ibarat kalian dagang parfum, bilang saya nggak tahu kalau parfum saya dijadiin modus berebut pasangan orang. Mashed potato yang harusnya lembut, nyatanya membuat Bambang menghadapi tantangan hidup yang keras. Keras proses hukumnya, keras konsekuensinya. Yang soft alibinya aja. Saya difitnah, saya hanya pengusaha kuliner karaoke. Apa jangan-jangan mulutnya typo nih? Mirip alasan gebetan yang bilang, aku tadi kehujanan, jadi numpang di kosan mantan. Tapi nggak ngapa-ngapain kok, cuma pegangan tangan. Sampai keringetan. Mindahin galon, nggak ada AC kamarnya. Ngeres aja penonton. Kolot. Jadi mau alasan apapun, kalau terbukti salah ya pasti ketangkep. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, nggak bakal bisa masuk Olimpiade. Kembali lagi ke soal kentang tumbuk ya, mashed potato. Yang jelas mashed potato ini bukan side dish Bambang. Ini main course yang melanggar pasal undang-undang pornografi. Partainya langsung pasang badan, siapkan tim hukum. Tapi maaf nih, ini kan bisnis berbau mesum. Masa masih diberi bantuan hukum? Kalau dibalik, muku notap, irede pisam asam. Absurd gak gue? Dibalik tadi. Jadi buat pelaku bisnis hiburan, ingat mashed potato itu makanan yang bikin perut terisi.
Bukan layanan tarian telanjang yang bikin kalian karaokean di ruang interogasi. Kita lanjut ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, kita terbang ke Medan, Sumatera Utara. Bukan pindah tempat nyanyi, tapi cari lurah dan camat yang lagi terbang tinggi. Jadi awalnya begini awalnya. Beberapa waktu lalu rumah dinas wali kota Medan lagi ramai. Bukan karena ada hajatan atau lagi ada tes wawasan kebangsaan, tapi tes urin dadakan. Hasilnya 4 pejabat, yakni 2 lurah dan 2 camat positif narkoba. Mau lurah ataupun camat, mereka ini ASN, aparatur sipil negara. Bukan ASN, aku suka ngefly. Mereka seharusnya bisa melayani dan membina warga, bukan malah butuh pembinaan. Jadi, buat warga di sana yang sempat bertanya-tanya kenapa urus dokumen di kelurahan dan kecamatan lama, mungkin rasa penasarannya sudah terjawab. Lurah dan camat yang masih ngefly. Jadi urusan warga kena delay. Mereka bukan lupa hari, tapi lupa daratan. Besok bawa fotokopi kakak rangkap 3 ya. Habis itu kita rakap lagi. Asgane. Menyikapi hasil tes itu, Wali Kota Medan, Riko Waas, nggak mau warga was-was. Tanpa basa-basi, jabatan keempat orang itu langsung dilepas. Agar tidak menghambat proses pemeriksaan oleh inspektorat. Lalu, hukumnya gimana tuh, Bray? Ya, sementara ini belum dihukum ya kan. Kepala BNN Sumut bilang mereka ini korban penyalahgunaan narkoba ya kan. Alasannya macam-macam ya kan. Ada yang memang pakai sabu ya kan. Ada yang ngaku baru sekali pakai ganja ya kan. Ada juga yang bawa bukti kalau obat itu resep dokter ya kan. Dan ada juga yang ngaku kalau pernah pakai ekstasi ya kan. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang sih udah nggak kambuhan ya kan. Nggak nih. Serius nih kita ya, sekarang ya serius ya. Kata BNN mereka ini harus direhabilitasi. Itu pun harus dengan persetujuan keluarga. Dan hukumannya masih sebatas hukuman disiplin. Kayak bocah SD nggak ngerjain PR, suruh buat pengakuan di papan tulis. Saya janji nggak akan nakal lagi. Kalau saya nakal lagi, saya ngaku khilaf lagi. Iya kan? Setahu saya ini kalau udah selevel Pak Lurah dan Pak Camat, kalau nongkrong pesannya wedang uwuh, bukan sabu. Kesenjangan terongkongan. Come on, kalau lurah dan camat yang pegang wilayah aja ngefly, gimana rakyatnya bisa percaya pelayanan bisa diperbaiki? Betul. Yang melayani aja masih berhalusinasi. Minta es maca sama pot bunga. Next time buat Pak Lurah dan Pak Camat, kalau kalian pengen jabatan tinggi, tinggilah karena prestasi. Bukan tinggi karena serbuk halusinasi. Kita ke informasi terakhir. Jumat kemarin kita bahas kasus tambang nikel di Raja Ampat. Yang akhirnya Selasa pagi tadi ada 4 dari 5 usaha tambang iupnya dicabut oleh Pak Presiden. Mantap. Namun ada 1 usaha tambang yakni PT GAK Nikel gak dicabut iupnya. Masih aman, masih sesuai AMDAL, kata Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Semoga beneran patuh AMDAL ya, bukan patuh ordal ya Pak. Kalau Raja Ampat sudah diurus dengan cepat, kali ini kita geser ke Jawa Barat, tepatnya ke Tasikmalaya. Bukan buat wisata, tapi lagi-lagi buat kita ngelus dada. Kita semua tahu kalau Indonesia itu negara kaya, saking kayanya lihat gunung dikit langsung digali. Bukannya didaki, digali. Kayak lihat pacar temen baru jadian langsung diselengkat. Sergio Ramos loh. Apa Pepe?
Jadi baru-baru ini polisi nemuin 4 tambang ilegal, ada 3 tambang pasir, 1 tambang emas. Gak cuma tambangnya, tersangkanya juga sudah ditahan. Untuk tersangka tambang pasir ada AT inisialnya, warga Indihiyang. Sementara untuk kasus tambang emas tersangkanya JP dan SH, warga Cineam. Dan untuk tambang pasir masih ada 2 lagi, H dan JK yang masih disidik. Tapi tenang aja, biasanya yang masih disidik ini cuma perlu waktu. Kayak PDKT nanti juga jadian. Maksudnya dijadiin tersangka. Ulah penambang pasir ilegal ini pun memicu kemarahan Akamsi. Warga desa Cidadap muak, mereka ngamuk, mereka ngebajak ekskavator dan ngancurin tambang ilegal kayak di film Mission Impossible. Tuh lihat warga kompak, udah kayak supporter. Bedanya supporter biasanya bajak bus pemain pas kalah derby. Kalau Akamsi ngamuk, ekskavator pun jadi. Biasa ngegas motor bebek, tiba-tiba gas ekskavator. Dijamin rata tuh tambang. Pemerintah Tasikmalaya akhirnya gencar melakukan penertiban tambang pasir ilegal. Tapi ironis di saat tambang ilegal ditertibkan, harga pasir naik. Semoga itu sementara ya. Nanti kalau sudah tertib bisa turun lagi harganya. Jangan sampai gara-gara harga pasir naik, logika pemerintah berubah. Tambang ilegal kita musnahkan. Tapi kalau harganya naik kita pasrahkan. Jangan ya dek ya. Gak cuma alam yang rusak, bahkan di kaki Gunung Galunggung 2 kampung hilang sejak 2009. Kampung Gerewong dan Beberah bukan dihapus dari peta, tapi dipaksa pindah karena tambang. Kayak pasangan yang terpaksa nikah karena orang tua. Bukannya nggak cinta, tapi nggak suka. Udah tua. Balik lagi soal tambang pasir, nggak cuma di Tasikmalaya, ada juga Gunung Kuda di Cirebon yang pada akhir Mei lalu longsor hingga mengakibatkan 21 orang meninggal dunia. Bukan karena bencana, tapi karena aktivitas tambang yang serakah, rakus. Padahal Pemda setempat per Februari sudah minta operasi tambang dihentikan. Tapi pemilik tambang nggak peduli, asal cuan, bencana urusan nanti. Atau mungkin dia pikir dilarang itu artinya boleh asal pelan-pelan. Kayak judul lagu Smooth Criminal. Akhirnya pemilik tambang dan kepala teknik jadi tersangka, inisialnya AK dan AR. Kalau digabung jadi akar. Akar masalah. Mungkin mereka punya prinsip, kalau dari rusakin alam bisa nyari cuan, ngapain jaga kelestarian? Dan intinya masalah tambang ini nggak akan pernah selesai kalau harus tunggu alam rusak baru ditertibkan. Urusan tambang dan alam bukan soal viral, tapi soal memperbaiki mental penambang nakal. Fenomena ini jelas membuktikan kalau negeri kita kaya mineral, tapi kurang manusia bermoral. Ingat, alam nggak diam bos. Dan kalau alam terus disakiti, dia nggak akan balas pakai pasal. Dia balas pakai bencana.